Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Ihsan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah, kita baru saja melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan beriktikaf sampai menjelang waktu syuruk sambil melanjutkan kajian fikih waris yang insyaallah pada pagi hari ini kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-7, yaitu hijab atau penghalang waris. Ya. Jadi maksud hijab di sini bukan kerudung ya, tapi penghalang waris. Karena memang ada kesamaan. Kalau hijab menghalangi penglihatan seseorang dari aurat. Sedangkan hijab dalam bab waris itu menghalangi ahli waris dari mendapatkan harta warisan. Bab hijab ini cukup penting untuk dikaji. Ya, saking pentingnya ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Syami. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Faraid Fiqhan wa Hisaban. Ilmu waris, teori, antara teori dan praktek. Di dalam kitab tersebut beliau mengutip ucapan para ulama salaf tentang bab hijab ini. Apa ucapan mereka? La yahillu liman lam ya'rif babal hajbi ayuftiya fil faraid khaufan min ayuwarritha man la irtha lahu. Tidak halal bagi orang yang tidak faham bab hijab ini untuk memberi fatwa dalam hukum waris, karena dikhawatirkan akan memberikan harta warisan kepada yang tidak berhak. Ya. Karena dia enggak tahu bab ini, sehingga dikira semua ahli waris itu dapat warisan. Padahal tidak demikian. Ya. Nanti akan ada ahli waris, akan ada saling menghijab, saling menghalangi di antara mereka. Ya. Tergantung sejauh mana hubungan dia dengan almarhum. Ya. Jadi tidak halal, artinya haram bagi seseorang memberikan fatwa dalam bab waris jika dia tidak menguasai bab ini, ya, bab hijab ini. Nah, kemudian bab hijab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hijab dengan sifat, yang kedua ada hijab dengan orang. Ya, ada hijab dengan sifat dan ada hijab dengan orang. Nah, hijab dengan sifat itu sudah pernah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya ketika membahas terkait penggugur hak waris. Ya, pernah kita sampaikan ada 3 yang menggugurkan hak waris. Kalau salah satu dari 3 ini ada pada ahli waris, maka hilang hak warisnya, nggak dapat warisan. Ya. Yang pertama murtad atau beda agama, itu hilang hak warisnya. Yang kedua pembunuhan, ya, ahli waris membunuh pewaris. Kemudian yang ketiga perbudakan. Nah, yang ketiga ini sudah nggak ada lagi di zaman kita sekarang, ya, perbudakan. Jadi kalau zaman dahulu kalau orang sudah ditangkap menjadi budak, udah itu hilang hak warisnya. Kenapa? Karena budak itu jangankan memiliki harta, dirinya saja punya tuannya.
Ya, jangankan memiliki harta, dirinya saja punya tuannya. Itu ketentuan dalam hal budak. Nah, kemudian yang kedua, ada hijab dengan orang. Nah, inilah akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, hijab dengan orang terbagi menjadi dua macam nanti. Yang pertama ada hijab nukson atau menghalangi sebagian dari harta warisan. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua ada hijab hirman, yaitu menghalangi memang totalitas, nggak dapat sama sekali. Ya. Kita akan bahas apa definisi hijab. Hijab adalah terhalangnya seseorang dari mendapatkan harta warisan, baik seluruhnya maupun sebagiannya, karena ada ahli waris lain yang hubungannya lebih dekat dengan almarhum. Ya. Terhalangnya seseorang dari mendapatkan harta warisan, baik seluruhnya maupun sebagiannya, karena ada ahli waris lain yang hubungannya lebih dekat dengan almarhum. Ya. Pembagian hijab. Ya. Yang pertama, hijab dengan sifat. Nah, ini yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, beda agama atau murtad, membunuh pewaris, dan perbudakan. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Nah, kemudian yang kedua ada hijab dengan orang tertentu. Ya, al-hajbu bisyakhsi, terhijab disebabkan orang. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hijab nukson. Ya, apa itu hijab nukson? Berkurangnya bagian ahli waris disebabkan ada ahli waris lain. Mana Ustaznya ini? Minta apa namanya? Papan tulisnya Ustaz? Jadi hijab nukson adalah berkurangnya bagian ahli waris lain disebabkan ada ahli waris lain. Nah, kita akan sebutkan contohnya ya. Oke, yang pertama ada hijab nukson, hijab sebagian dari harta warisan. Contoh, ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ya. Yang pertama suami, yang kedua bapak, ya. Yang ketiga anak laki. Contoh berikutnya, ada seseorang meninggal dunia, sama meninggalkan ahli waris. Yang pertama suami, yang kedua bapak, tapi belum punya anak. Ya. Nah, untuk contoh yang kedua ini, berapa bagian suaminya? Berapa Bapak Ibu? Masih ingat enggak? Hah? Ya, setengah ya. Bagian suaminya setengah. Nah, berapa bagian bapak? Asobah semuanya, ya. Sisa dari setengah. Nah, berbeda dengan kasus ini. Kasus ini berapa bagian suami? 1/4, ya. Berapa bagian bapak?
sisanya. Berapa bagian bapak? 1/6, ya, 1/6. Anak laki-laki sebagai asobah, ya. Nah, jadi maksud hijab nuqsan adalah ketika almarhumah meninggal dunia dan tidak punya anak, maka bagian suaminya setengah, ya, bagian suaminya setengah. Tapi ketika almarhumah meninggal dunia dan punya anak laki-laki, maka bagian suami menjadi berkurang, ya, terhijab. Seharusnya dia dapat setengah dari total harta almarhumah. Nah, karena almarhumah punya anak, maka bagiannya berkurang menjadi 1/4, ya. Nah, ini namanya hijab nuqsan, ya. Dia terhalangi dari mendapatkan setengah, ya, disebabkan ada anak almarhumah, tapi tetap mendapatkan warisan. Itu namanya hijab nuqsan. Terhalangi sebagian dari mendapatkan harta warisan. Seharusnya dapat setengah, karena ada anak maka dia dapat 1/4. Ya, ini gampang. Nah, kemudian berikutnya, sini ada contohnya. Suami mendapat bagian setengah dari warisan istrinya jika istri tidak punya anak. Namun jika istri punya anak, maka bagian suami adalah 1/4, ya, berkurang bagiannya. Nah, kemudian contoh yang kedua, istri mendapat bagian 1/4 dari warisan suaminya jika suami tidak punya anak, ya. Namun jika suami punya anak, maka bagian istri adalah 1/8, ya, berkurang. Yang seharusnya dapat 1/4, karena almarhum punya anak, maka bagiannya menjadi 1/8. Ini namanya hijab nuqsan. Hanya mengurangi bagian ahli waris, tidak sampai menghilangkan secara total, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya hijab hirman. Ini menghalangi secara total, enggak dapat sama sekali, ya, enggak dapat sama sekali. Apa itu hijab hirman? Hijab hirman adalah terhalangnya ahli waris dari mendapatkan hak waris disebabkan ada ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih kuat hubungannya dengan almarhum, ya. Terhalangnya ahli waris dari mendapatkan hak waris disebabkan ada ahli waris lain yang lebih dekat dan lebih kuat hubungannya dengan almarhum, ya. Contoh, cucu laki-laki terhalang mendapat warisan karena ada anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, maka semua cucu almarhum gak dapat warisan, ya. Itu namanya hijab hirman, ya, terhalang secara total, gak dapat sama sekali, ya. Jadi jika seseorang punya anak laki-laki, maka semua cucu itu terhalangi dari mendapatkan harta warisan, ya. Atau saudara, ya, saudara almarhum terhalang mendapatkan harta warisan karena almarhum punya anak laki-laki atau cucu laki-laki atau bapak. Jadi yang menghalangi saudara almarhum mendapatkan warisan, 3 orang ini: anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak. Atau bahasa singkatnya ahli waris asal, yaitu orang tua, kakek ke atas. Kemudian ahli waris furu, cabangnya, itu anak. Makanya orang yang meninggal dunia dan tidak punya ahli waris ke atas, tidak punya bapak, tidak punya kakek, kemudian juga tidak punya ahli waris ke bawah, tidak punya anak dan tidak punya cucu, baru saudaranya termasuk ahli waris, baru saudaranya mendapatkan warisan, ya. Tapi selama ada anak atau ada bapak, orang tua, maka saudara almarhum tidak mendapatkan warisan, ya. Oke. Nah, hijab hirman terbagi 4 kategori, ya. Hijab hirman terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, orang yang tidak terhijab
dan tidak bisa menghijab. Nah, ini posisi aman. Dia tidak terhalangi dari orang lain dan juga tidak bisa menghalangi orang lain. Ini posisi aman, yaitu suami istri. Nah, maka suami istri itu sampai kapanpun tidak akan terhijab, ya, dan juga tidak bisa menghijab orang lain, ya. Makanya keliru ya di tengah-tengah masyarakat, kalau seseorang meninggal dunia dan dia masih punya istri, maka mereka menganggap harta warisan hanya berputar di istri dan anaknya. Padahal almarhum masih punya orang tua, ya, yang mana orang tua ini juga termasuk ahli waris inti, yang juga dapat warisan. Ya. Jadi ketika saya ngisi di pasar minggu, ya, begitu selesai kajian waris, ada seseorang datang, Ustaz, saya mau curhat, ya, ya silahkan. Nah, saya punya mertua, ya. Mertua ini punya anak, anaknya meninggal dunia, laki-laki anaknya. Nah, ketika anaknya meninggal dunia, mertua saya nanya kepada menantu, ya, nanya kepada menantu perempuan, kapan harta warisan mas, maksudnya anaknya, mau dibagi. Ya. Karena memang orang tua punya hak. Apa kata menantunya? Kalau mama nanya terkait harta warisan, maka kita putus satu rahim. Terkejut orang mertuanya. Nah, sampai begitu. Kenapa? Karena istri menganggap begitu suami meninggal dunia, seakan-akan istri menjadi penguasa mutlak harta suami. Padahal tidak demikian. Bagian istri itu cuma 1/8, ya. Nah, nanti ada bagian orang tuanya. Itu. Nah, jadi suami istri ini tidak bisa terhijab, tidak akan terhalangi dan juga tidak bisa menghalangi orang lain. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, orang yang tidak terhijab tapi bisa menghijab. Dia tidak terhalangi, tapi mereka bisa menghalangi orang lain. Yaitu anak laki-laki, ya, kemudian bapak almarhum, kemudian ibu almarhum, ya. Mereka tidak akan terhijab, pasti dapat warisan, ya. Dan tapi mereka bisa menghalangi ahli waris lain dari mendapatkan warisan. Nah, seperti contoh di sini anak laki-laki itu bisa menghalangi semua cucu dari mendapatkan warisan, ya. Kemudian bapak itu bisa menghalangi semua saudara dari mendapatkan harta warisan. Nah, kemudian contohnya ibu bisa menghalangi menghalangi nenek dari mendapatkan harta warisan, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa terhijab tapi tidak bisa menghijab. Nah, ya, dia bisa terhijab tapi tidak bisa menghijab orang lain. Nah, itulah saudara seibu, ya. Saudara seibu ini nanti akan kita lihat siapa saja yang bisa menghalangi dia dari mendapatkan harta warisan, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dan ini yang banyak, ya, orang yang bisa terhijab dan juga bisa menghijab orang lain. Dia bisa terhalangi dan juga bisa menghalangi ahli waris lain. Nah, ini semua ahli waris selain yang disebutkan di atas, ya. Jadi semua ahli waris selain disebutkan di atas berpotensi terhalangi dari mendapatkan harta warisan dan juga bisa menghalangi ahli waris lain dari mendapatkan warisan, ya. Nah, namun ada beberapa ahli waris, ada 6 ahli waris yang tidak akan terhijab untuk selamanya, ya. Jadi kalau ada keluarga bapak, keluarga ibu meninggal dunia, maka yang pertama dilihat 6 orang ini. Ada enggak dia ini? Kalau 6 orang ini ada, maka harta warisan hanya berputar pada 6 orang ini saja, tidak akan keluar kemana-mana. Makanya ini dinamakan dengan ahli waris inti, ya. Sekali lagi, kalau ada saudara bapak atau saudara ibu meninggal dunia, maka yang pertama dilihat 6 orang ini, ada ataukah tidak mereka. Kalau mereka ada, maka sangat mudah pembagian harta warisan, ya. Yang pertama bapak almarhum, yang kedua ibu almarhum,
Yang ketiga suami almarhumah. Yang keempat suami istri almarhum. Yang kelima anak laki-laki. Dan yang keenam anak perempuan. Ya. Ada anak laki-laki saja, sama. Ini harta hanya berputar pada 6 orang ini saja. Karena anak laki-laki itu ahli waris yang paling kuat, menghalangi ahli waris lain masuk ke ring pertama. Ya, kalau ada anak laki-laki, ya sudah, harta itu berputar pada 6 orang ini saja. Ya. Dan 6 orang ini tidak akan pernah terhijab untuk selamanya. Ya. Asalkan mereka ada, pasti dapat warisan. Nah kemudian, ini sudah saya buatkan tabel, ya, siapa saja ahli waris yang terhalangi dan siapa yang menghalanginya. Ini penting ya. Jadi nanti ketika ada orang, saya kan keponakan si fulan, dapat dong warisan. Nah, kita lihat nanti ada yang menghalanginya ataukah tidak. Oh ada, nggak dapat warisan. Ya, maka tabel ini penting. Ya, ini sudah saya buatkan tabelnya. Yang pertama, cucu laki-laki, ya, itu terhalangi mendapat harta warisan jika almarhum punya anak laki-laki. Jadi kalau almarhum punya anak laki-laki, ya sudah, semua cucu itu nggak dapat warisan. Ya, semua cucu nggak dapat warisan. Kemudian kakek dari bapak, ya, kenapa saya sebutkan di sini kakek dari bapak? Kenapa nggak kakek saja? Kenapa Pak? Kenapa ditentukan kakek dari bapak? Kenapa nggak kakek saja? Karena kakek dari jalur ibu bukan ahli waris. Ya, kakek dari jalur ibu, saya ini punya bapak, punya ibu. Nah, bapak dari ibu saya itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris, ya. Dia masuk ke dalam dzawil arham. Apa itu dzawil arham? Dzawil arham adalah mereka akan mendapatkan harta warisan jika semua ahli waris enggak ada. Ya. Misal seperti kasus yang terjadi di Aceh beberapa bulan lalu. Ya, terjadi banjir besar di beberapa kabupaten di Aceh. Nah, yang paling parah di di Bener Meriah, ya. Nah, itu kan ada 3 desa hilang. Bukan hanya orang yang hilang, desanya hilang. Ya. Nah, kalau misalnya ada zawil arham, ya, yang ternyata dia ada di Jakarta, ya sudah, ketika dia pulang semua ahli waris meninggal dunia, dialah yang mewarisi harta tersebut. Itu namanya zawil arham. Ya. Nah, makanya di sini saya sebutkan kakek dari bapak, karena kakek dari ibu itu bukan ahli waris. Ya. Kakek dari bapak terhalang dari mendapatkan harta warisan jika almarhum punya bapak. Ya. Kemudian saudara laki sekandung itu terhalang mendapatkan harta warisan jika almarhum punya salah satu dari 3 orang ini. Anak laki-laki, atau cucu laki-laki, atau bapak. 3 orang inilah yang menghalangi saudara almarhum dari mendapatkan harta warisan. Jadi ketika 3 orang ini nggak ada, maka saudara almarhum termasuk ahli waris. Ya. Kemudian saudara laki sebapak ini terhalang dari mendapatkan harta warisan oleh 5 orang. Ya. Yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak almarhum, kemudian saudara laki sekandung. Ya, kalau ada saudara laki sekandung, maka saudara laki sebapak itu nggak dapat warisan. Ya. Dan yang kelima, saudara perempuan sekandung jika menjadi asabah ma'al ghair. Masih ingat nggak Bapak Ibu asabah ma'al ghair itu apa? Itu baru kita bahas bulan yang lalu, ya. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Apa itu asabah ma'al ghair? Kalau Bapak Ibu lupa, wajar. Memang begitu ilmu waris. Ya. Makanya dosen saya di Lipia itu ketika mengajarkan ilmu waris, beliau mengatakan ilmu faraid, ilmu syahr, kata beliau. Dan itu benar. Ya. Ilmu waris itu ilmu sebulan. Sebulan bisa kita kuasai, bulan berikutnya lupa. Ya. Bulan berikutnya lupa. Nah, Pak Ustaz kok ingat? Karena saya setiap pekan ngisi waris.
ya, di masjid ngisi-ngisi, sehingga ya makanannya ini, ya makanya ingat ya. Nah, apa itu asabah ma'al ghair? Nah, contohnya begini, ya, saudara laki-laki sebapak itu terhalangi dari mendapatkan harta warisan jika punya saudara perempuan sekandung dan dia menjadi asabah ma'al ghair. Contohnya begini. Ya. Nah, ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan, yang pertama. Yang kedua, saudara perempuan, ya. Yang ketiga, saudara sebapak, ya, saudara laki sebapak. Sebapak. Nah, saudara perempuan berapa bagiannya? Setengah, ya, setengah karena dia sendiri. Maaf, anak perempuan bagiannya setengah. Oh ya. Nah, anak perempuan, oh besar, bagiannya setengah karena dia tunggal. Nah, saudara perempuan berapa bagiannya? Asabah ma'al ghair, ya. Artinya ketika ada anak perempuan kok bertemu dengan saudara perempuan, maka ini asabah ma'al ghair, sehingga bagiannya ini sisanya, ya. Jadi dia sebagai asabah mendapatkan sisa harta, ya, itu sama seperdua. Nah, saudara laki-laki sebapak ini nggak dapat warisan, ya, ini nggak dapat warisan karena ini termasuk asabah ma'al ghair, ya. Nah, ini itu terhalangi dia dari mendapatkan harta warisan. Nah, kemudian berikutnya saudara seibu. Saudara seibu terhalang dari mendapatkan harta warisan jika ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, dan ada bapak almarhum, ya. Jadi saudara laki seibu ini termasuk ashabul furud, orang yang bagiannya sudah ditentukan, ya, orang yang bagiannya sudah ditentukan. Nah, kemudian berikutnya ini nggak perlu dihafal, nanti akan saya kirimkan ke pengurus untuk dikirimkan ke grup, ya. Ini hanya sekedar paham saja, nanti tinggal dilihat ketika ada orang meninggal dunia, lihat dia dapat nggak warisan, ada nggak yang menghalanginya. Oh ada nih, si fulan ada, ternyata kamu nggak dapat karena ada si fulan, ya. Nah, kemudian yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki sekandung. Nah, jadi yang menghalanginya mulai dari atas tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki sekandung, saudara perempuan sekandung, ya. Kemudian saudara laki sebapak, saudara perempuan sebapak, terus seperti itu, ya. Kemudian yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki sebapak, ya, sama, ya, tinggal tambahkan aja ahli waris terakhir. Dulu ketika kita bahas ahli waris cadangan, ini supaya kita buat tabel seperti ini. Kalau ini enggak ada, siapa ahli warisnya? Ini enggak ada, siapa ahli warisnya? Artinya jika ini ada, maka ini bukan ahli waris, ya. Ini sudah saya buatkan tabelnya. Nah, kemudian yang kedelapan, paman sekandung. Ini juga termasuk ahli waris, tapi yang namanya ahli waris belum tentu dapat warisan, ya. Yang namanya ahli waris belum tentu dapat warisan.
Ya, paman sekandung nanti akan terhalangi dari anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung. Ya, jadi ke atasnya sama semua. Nah, sama semua. Nah, nanti terakhir dia terhalang anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, itu menghalanginya. Ya. Kalau pakai tabel lebih jelas, ya. Oke. Nah, kemudian paman sebapak juga sama, nanti penghalang terakhir paman sekandung, ya. Nah, ini juga sama, tinggal bisa dibacakan saja, sudah ada tabelnya. Ya. Ini ada 12 orang ya yang terhalangi. Nah, kemudian dari kalangan perempuan, kalau tadi dari kalangan laki-laki. Nah, sekarang di kalangan perempuan, yang pertama ada cucu perempuan. Ya. Cucu perempuan terhalang mendapatkan warisan. Yang pertama ada anak laki-laki, ya, cucu nggak dapat. Jadi masuk cucu perempuan di sini, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Karena kalau cucu perempuan dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Ya. Saya misalnya punya anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, ya. Anak laki-laki sudah menikah dan punya keturunan anak perempuan. Cucu perempuan saya di jalur anak laki-laki. Kemudian yang kedua, saya punya anak perempuan dan juga sudah menikah, melahirkan anak perempuan. Nah, yang pertama tadi cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, yang kedua cucu perempuan dari jalur anak perempuan. Yang merupakan ahli waris saya adalah cucu dari jalur anak laki-laki, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Itu yang ahli waris. Nah, bagaimana status cucu dari jalur anak perempuan? Dia bukan ahli waris. Nah, karena dia bukan ahli waris, saya boleh menulis untuk dia wasiat atau hibah. Boleh. Ya, karena dia bukan ahli waris. Jadi jangan sampai Bapak Ibu beranggapan kalau dia bukan ahli waris berarti nggak dapat harta kakeknya dong. Enggak. Allah sudah siapkan dua jalur lain, yaitu dengan jalur hibah atau dengan jalur wasiat. Ya. Bahkan kalau saya terlanjur meninggal dunia misalnya, dan belum sempat membuatkan wasiat kepada cucu dan jalur anak perempuan, ya, ini kalau diklaim ke pengadilan agama itu akan ada istilah namanya wasiat wajibah. Ya. Jadi akan dikeluarkan wasiat wajibah untuk cucu dari jalur anak perempuan tersebut. Ya. Kemudian, oke. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Biar nggak ngantuk ya, boleh kita buka pertanyaan dulu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hijab ya Ustadz. Ada satu situasi dan kondisi seperti ini. Jadi orang tuanya ini beragama lain, Kristen. Banyak meninggalkan aset, ya asetnya ini banyak. Kemudian punya anak putri tunggal. Nah putrinya ini justru dia berhijrah dengan iman Islam. Nah, bagaimana ini hubungan orang tua dan anak tunggal ini yang sudah tidak seiman? Sementara asetnya itu orang tuanya ini banyak sekali. Terima kasih. Oke, baik. Ada dua pendapat para ulama terkait. Jadi gini, Nabi SAW bersabda, La yarisul muslim al-kafir wala kafir muslim. Saudara yang muslim tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang non-muslim. Begitu ya sebaliknya. Ya, saudara non-muslim tidak bisa mewarisi harta saudaranya muslim. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat tidak bisa saling mewarisi jika beda agama. Ya. Ini pendapat pertama. Nah, sebagian ulama lain berpendapat jika yang meninggal itu non muslim, maka saudaranya yang muslim bisa mewarisi. Ya. Jika yang meninggalnya non muslim, tadi kan bapaknya masih non muslim, anaknya sudah hijrah, sudah masuk Islam, ya kan? Nah, jika bapaknya meninggal dunia, ini pendapat yang kedua, maka anaknya bisa mewarisi harta bapaknya. Kenapa?
Karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, nggak ada lebih tinggi daripada Islam. Sehingga kalau yang meninggal itu non muslim, maka saudaranya yang muslim ini bisa mewarisi harta saudaranya yang kafir tadi. Tidak sebaliknya. Nah, kalau nanti misalnya yang meninggal duluan anaknya yang hijrah ini sudah sukses dia, ya, sudah banyak duitnya, sudah banyak hartanya, tiba-tiba meninggal dunia, maka bapaknya yang non muslim tidak bisa mewarisi harta anaknya yang muslim, ya. Nah, harta anaknya dibawa kemana? Dibawa ke Baitul Mal, diambil ke Baitul Mal, nanti dibagi untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Tuh. Nah, dan fatwa yang kedua atau pendapat yang kedua ini bisa untuk diamalkan di negara-negara yang minoritas kaum muslimin, ya. Karena kalau harta itu tidak bertuan, ya, misalnya anaknya tidak mau mengambil harta warisan bapaknya yang non muslim karena berpegang pada pendapat yang pertama, itu kalau di luar negeri maka akan diambil oleh negara, ya. Diambil oleh negara. Daripada dia nggak dapat apa-apa, maka bisa difatwakan pendapat yang kedua tadi, ya, bahwasanya kalau yang meninggal itu non muslim, maka saudaranya yang muslim bisa mewarisi. Namanya kan orang tua dan anak. Iya. Jadi orang tuanya ini yang non muslim yang meninggalkan aset yang begitu banyak, anaknya tunggal. Nah, jadi bagaimana itu? Ya, maksudnya maukah itu saudara ataupun orang tua, yang penting ada hubungan nasab kan? Itu menurut pendapat yang kedua, anaknya boleh mewarisi harta bapaknya yang kafir tadi, ya. Namun tidak sebaliknya. Kalau yang meninggal misalnya anaknya yang perempuan, maka bapaknya yang non muslim tidak dapat warisan, ya. Oke, jadi kalau untuk negara-negara minoritas bisa mereka mengambil pendapat yang kedua ini, karena ini lebih maslahat, ya, daripada diambil oleh pemerintah yang non muslim, apalagi kalau tinggal di di Amerika misalnya, daripada diambil oleh Donald Trump, ya sudah, kasih untuk anaknya saja, ya. Oke, berikutnya silahkan. Oke, ada? Kalau nggak ada kita akan lanjut. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, ini hijab hirman dari ahli waris perempuan. Ya. Yaitu nenek dari bapak. Ya, nenek dari jalur bapak. Nah, sedangkan nenek dari jalur ibu nanti ada di bawahnya, ya. Nenek dari jalur bapak dia terhijab dengan bapak dan ibu. Nah, sedangkan nenek dari jalur ibu hanya terhijab dengan ibu saja, ya. Kemudian saudari perempuan sekandung, ya, itu terhijab dengan anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak, ya. Kemudian saudari perempuan sebapak itu terhijab dengan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kemudian saudara laki sekandung, terus berikutnya, ya. Nah, kemudian saudari perempuan seibu, nah ini terhijab dengan ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan bapak. Nah, sedangkan kakek ini menurut kesepakatan para ulama, ya, walaupun dari sebagian ulama berpendapat tetap mewarisi, ya. Tapi kebanyakan ulama tidak bisa mewarisi kalau saudara perempuan seibu, ya. Kemudian yang ketujuh, perempuan yang memerdekakan budak. Nah, sekarang sudah tidak lagi perbudakan, ya. Kalau dulu ada perempuan dia memerdekakan budak, maka kalau budak tersebut misalnya kaya raya, punya harta, ya, maka ya orang yang memerdekakannya itu dapat warisan jika budak ini tidak punya ahli waris, ya. Sebagai contoh misalnya Bilal bin Rabah itu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, seandainya
Bilal bin Rabah ini meninggal dunia dan punya harta yang banyak, dan dia tidak ada ahli waris yang muslim, ya, atau misalnya Bilal tidak menikah, begitu dia meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena Bilal itu merdeka karena dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Nah, jadi bab hijab ini penting. Nanti kalau ada ahli waris tiba-tiba minta warisan atau kerabat almarhum minta warisan, maka dicek dulu ke tabel ini. Dia dapat ataukah tidak? Ya, jangan-jangan terhalangi dengan ahli waris lain. Ya. Oke. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai di sini materi kita. Nah, jika ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu sekalian. Tidak harus tentang materi hari ini, materi-materi sebelumnya yang mungkin masih belum paham bisa ditanyakan kembali. Ya, silakan Pak. Ya, jadi mungkin flashback ke belakang, Ustaz. Saya belum paham yang dimaksud dengan definisi harta ahli waris, harta almarhumah atau harta suami atau harta istri itu seperti apa ya di aplikasinya? Apakah itu kan harta berdua atau bagaimana itu sebagai? Terima kasih. Oke, baik. Jadi dimaksud dengan harta almarhum atau almarhumah adalah harta yang dia miliki, baik dia miliki sebelum pernikahan atau setelah pernikahan. Ya. Karena ada sebagian orang nanya, Pak Ustadz, kalau saya meninggal dunia, saya sudah punya harta duluan, yang itu warisan orang tua saya. Jadi sebelum saya menikah dengan suami saya sudah punya warisan dari orang tua. Ya. Nah, kalau saya meninggal dunia, yang menjadi harta warisan apakah harta yang saya hasilkan setelah pernikahan dengan suami saya atau semua harta yang saya miliki? Ya. Jawabannya adalah semua harta yang dia miliki. Ya. Jadi semua harta yang dia miliki, apakah itu didapatkan atau dihasilkan sebelum pernikahan atau setelah pernikahan, itu semua masuk dalam kategori harta warisan. Ya. Nah, Pak Ustaz, bukankah ada istilah harta gono gini? Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu tidak ada istilah harta gono gini. Ya, kalau cuma satu yang bekerja. Tapi kalau dua-duanya bekerja, misalnya Bapak memberikan modal buka warung misalnya, karena Bapak sibuk kerja di luar, sehingga warung ini yang kelola istri. Nah, kalau seperti itu baru ada harta bersama. Artinya istri juga punya andil dalam menghasilkan harta suami tersebut. Itu baru ada istilah harta bersama. Tapi kalau ibu tidak ada andil dalam usaha suami, misalnya suami kerja di kantor, ibu hanya di rumah saja misalnya, maka itu tidak ada istilah harta gono gini. Ya, akan tetapi nanti istri mendapatkan harta warisan saja. Nah, berbeda yang ada di KHI. Ya, nanti pertemuan terakhir ya akan kita sebutkan KHI dalam perspektif ilmu waris. Ya. KHI tahu kan Bapak Ibu sekalian? Kompilasi hukum Islam. KHI itu kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini merupakan rujukan para hakim agama dalam memutuskan perkara waris. Nah, di dalam KHI tersebut ada beberapa pasal yang bermasalah. Artinya tidak sesuai dengan ilmu waris. Ya, nanti akan kita tampilkan insyaallah di pertemuan terakhir akan kita tampilkan pasal-pasal apa saja yang bermasalah. Satu di antaranya pasal terkait harta gono gini. Ya. Pasal terkait harta gono gini. Karena memang dalam Islam itu tidak ada istilah harta gono gini. Jadi pernah satu ketika Hindun istri Abu Sufyan datang kepada Nabi SAW, curhat kepada Nabi, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan laki-laki pelit. Ini kalau kasih nafkah nggak cukup.
Ya, akhirnya Hindu nanya, boleh enggak wahai Rasul, aku ambil duit Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Ada dompetnya tergeletak di situ, dia tidur, ambil duitnya. Boleh ataukah tidak? Apa kata Nabi? Khudhi ma yakfiki wa banik. Silahkan diambil yang sekiranya mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Tidak boleh lebih. Ini menunjukkan ada istilah pisah harta ya. Jadi harta suami, harta istri. Nah, jadi istri baru boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya yang sekiranya untuk mencukupi nafkah. Ya, apa saja nafkah? Ya, makan, ya pakaian, sama tempat tinggal. Ya, itu yang wajib. Adapun misalnya suami ngasih hadiah handphone, iPhone untuk istrinya, ini bukan bagian dari nafkah, tapi kebaikan suami kepada istrinya. Ya, makanya guru saya menasihatin itu. Kalau kita bermuamalah dalam keluarga, jangan menggunakan pendekatan fikih, ya, tapi menggunakan pendekatan cinta. Ya. Karena kalau pendekatan fikih, yang wajib saya berikan kan cuma makan, tempat tinggal, pakaian, udah. Ya, nggak perlu saya berikan emas, nggak perlu saya berikan ini itu, nggak perlu. Nah, itu kalau pendekatan fikih. Nah, tapi kalau mau rumah tangga itu harmonis, maka jalani rumah tangga bukan dengan pendekatan fikih, tapi dengan pendekatan cinta. Nah, jadi ketika suaminya punya harta lebih, ya dapat bonus dari kantor, nggak ada salahnya pulang-pulang buat hadiah untuk istrinya. Ini mah 5 gram LM, wah senang. Ibu itu kalau dibeli emas, oh senang. Ya, itu namanya pendekatan cinta. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak ini, jadi harta gunung ini itu tidak dalam Islam. Ya, kalau seandainya ada harta bersama maksudnya, maka sungguh ya sudah, ambil saja berapa maunya, berapa perlu ambil saja. Tapi Nabi enggak, Nabi membatasi. Silakan ambil harta tersebut yang sekiranya cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Nafkah sudah terpenuhi, udah enggak boleh lebih itu. Ya. Pernah suatu ketika murid Abu Hurairah bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bolehkah seorang istri mengambil harta suaminya untuk disedekahkan tanpa sepengetahuan, tanpa izin suami? Boleh ataukah tidak? Maka Abu Hurairah mengatakan enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kalau mau bersedekah dengan harta suami harus izin kepada suami. Ini menunjukkan bahwasanya harta suami, harta istri. Nah, berbeda dengan teori masyarakat ya. Harta istri, harta suami, harta istri juga. Nah, ini keliru ya. Keliru. Yang benarnya adalah harta istri, harta suami, akan tetapi suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ini kaidah yang benar ya. Sehingga ketika suami meninggal dunia, semua yang ditinggalkan oleh suami termasuk harta warisan. Nanti orang tuanya dapat, istrinya dapat ya, anak-anaknya juga dapat. Nah, tapi kalau menggunakan teori harta gono gini, harta warisan cuma 1 miliar misalnya, ya sudah 500 juta itu untuk istri. 500 juta berikutnya baru dibagi waris. Sehingga istri mendapatkan jauh lebih banyak dibandingkan orang tua almarhum. Ya. Padahal kesuksesan anak tersebut itu disebabkan biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya, disebabkan doa dari orang tuanya sehingga dia menjadi sukses. Ya. Nah, tapi dia malah dapat sedikit dibandingkan istri. Nah, maka dalam ilmu waris itu bagian orang tua kadang-kadang lebih besar dibandingkan bagian istri ya. Karena memang anak itu sukses itu disebabkan karena usaha orang tuanya dan doa dari orang tuanya ya. Oke, berikutnya silakan. Dan harta waris, jadi gini Pak, ketika seseorang meninggal dunia, tidak semua harta yang dia tinggalkan menjadi harta warisan ya. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, maka semua harta yang dia miliki itu baru menjadi harta peninggalan, belum harta warisan. Ya, saya ulangi. Ketika seseorang meninggal dunia, maka semua harta yang dia tinggalkan itu menjadi harta peninggalan, belum menjadi harta warisan. Kapan harta tersebut menjadi harta warisan? Jika sudah ditunaikan 4 hal ini. Dan ini harus dilakukan secara berurutan, enggak boleh loncat. Ya. Yang pertama, biaya operasional pengurusan jenazah.
Kalau jenazah misalnya meninggal di rumah sakit, ya sudah bayar biaya pengobatan, bayar biaya rumah sakit dari harta beliau, harta peninggalan beliau. Ya, itu yang pertama. Kemudian biaya gali kuburan, beli kain kafan, itu juga diambil dari harta beliau. Nah, kalau sudah ada yang menanggung, ya sudah, alhamdulillah, nggak perlu diambil dari harta beliau. Ya, karena ada sebagian komplek itu seperti di Ciputat misalnya. Itu kalau ada orang meninggal dunia, maka nanti RT akan menyediakan perlengkapan kain kafannya dari iuran warga tentunya. Jadi setiap orang meninggal dunia, udah keluarganya nggak repot-repot mikir kain kafannya mana belinya, udah nggak repot-repot lagi karena sudah dihandle oleh RT dari iuran warga tersebut. Ya. Nah, ini yang pertama. Kalau ini sudah selesai, ini sudah tuntas, kembali ke kemudian masuk ke hal yang kedua, poin yang kedua, yaitu pastikan almarhum tidak punya hutang. Kalau almarhum punya hutang, maka tunaikan hutangnya terlebih dahulu, baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Ya, kalau hutang kepada manusia kita sama-sama faham. Nah, kalau hutang kepada Allah itu contohnya zakat, kemudian nazar. Ya, misalnya bapak ibu pernah bernazar, ya Allah, ini kalau anak saya lulus pegawai negeri, ya maka saya akan menyembelih hewan kurban tahun ini. Kemudian doanya terkabulkan, maka dia wajib menunaikan kurban tahun depan. Ya, begitu musim kurban. Qadarullah, sebelum masuk hari raya kurban, dia sudah meninggal dunia duluan. Nah, harta yang dia tinggalkan sebelum dibagi menjadi kepada ahli waris, tunaikan dulu nazarnya. Ya, tunaikan dulu nazarnya. Ambil dari harta tersebut, tunaikan nazarnya. Ya. Nah, kemudian utang kepada manusia, ya, kita sama-sama faham. Nah, yang sering menjadi masalahnya adalah ketika ada orang berhutang diam-diam. Ini yang repot nih. Ya. Tahu-tahu ada orang yang nagih, padahal nggak ada bukti. Ya. Makanya ketika salah satu sunnah dan berhutang itu ditinggalkan, itu berefek banyak sekali pada mudarat yang lain. Apa sunnah dalam berhutang? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa Bapak Ibu? Dicatat. Saking pentingnya sunnah ini, sampai Allah menyebutkan satu halaman penuh, satu ayat. Itu tentang adab dalam berhutang. Ya, itu ada di surah Al-Baqarah, halaman kedua sebelum terakhir. Itu satu halaman, satu ayat. Ya. Makanya ulama menamakan ayat tersebut dengan ayatud dain. Nah, makanya hari ini kita kenapa nagih hutang susah. Kemudian ketika ada orang meninggal dunia, tiba-tiba ada orang nagih hutang padahal nggak ada buktinya. Nah, inilah masalahnya. Kita meninggalkan salah satu sunnah yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran, jika kalian berhutang, maka catatlah hutang tersebut. Ya, jadi kalau ada tetangga misalnya mau minjam duit 1 juta, ya sudah nggak apa-apa, silahkan datang ke rumah, nanti akan kita buat catatannya, kapan tanggal berapa pinjamnya, berapa nominalnya, dan kapan dikembalikannya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti baru ada tanda tangan 2 orang saksi, ya sudah silahkan. Nah, begitu jatuh tempo dia akan malu kalau nggak bayar, karena kemarin ketika tanda tangan ada 2 orang saksi yang tahu. Ya, itu. Ini sunnah hutang ditinggalkan. Nah, sehingga ketika ada orang meninggal dunia, kita nggak bisa nanya mana bukti hutangnya, karena memang tidak ada catatannya. Ya. Oke, ini yang kedua. Ya, pastikan almarhum tidak punya hutang. Kalau punya hutang, tunaikan hutangnya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pastikan almarhum tidak punya wasiat. Kalau punya wasiat, tunaikan wasiatnya terlebih dahulu. Kenapa wasiat diletakkan pada poin yang ketiga? Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu wasiat justru dia didahulukan. Yusi biha audain, kata Allah. Tunaikan wasiat baru hutang. Kenapa di Al-Quran didahulukan wasiat daripada hutang? Ulama mengatakan, padahal wasiat itu hukumnya kan sunnah. Ya. Ulama mengatakan, kalau hutang, orang akan perhatian pada hutang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kita pinjamkan duitnya, dia akan mau berani datang menyampaikan kepada ahli waris. Tapi kalau wasiat, orang nggak berani. Ya, dulu bapak pernah
berwasiat sekian untuk saya, tapi nggak ada bukti, orang nggak berani. Nah, karena hal tersebutlah maka didahulukan hutang didahulukan hutang berwasiat. Walaupun Al-Quran disebutkan wasiat terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang itu kurang perhatian kepada wasiat. Ya, jadi kalau sudah ada wasiat, ya sudah harus ditunaikan wasiatnya. Bahkan itu termasuk salah satu bakti anak kepada orang tuanya dengan menunaikan wasiatnya. Ya. Dan yang terakhir baru pembagian harta warisan. Kalau poin yang pertama sudah diselesaikan, yang kedua sudah diselesaikan, yang ketiga sudah diselesaikan, baru terakhir pembagian harta warisan. Ya, baru nanti harta almarhum berpindah dari harta peninggalan menjadi harta warisan. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.